Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi hum fihi mukhtalifun. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Salah satu karakter manusia adalah untuk tidak sepaham, untuk tidak sependapat, untuk senantiasa beroposisi terhadap apapun itu, baik tentang kebenaran, baik tentang hal-hal yang seharusnya secara logika, secara manusiawi seharusnya tidak ada perselisihan, namun adalah suatu hal yang suatu hal yang fitrah ketika manusia untuk memutuskan dirinya tidak mau mengikuti, meskipun hal itu merupakan suatu kebaikan. Karena sekali lagi ada faktor-faktor X dalam diri manusia itu untuk senantiasa berselisih. Dan Allah sangat memahami hal itu. Faktor X itu adalah yang paling umum. Kenapa manusia itu senantiasa tidak sependapat tentang kebaikan adalah selalu bukan hal yang mutlak, namun lebih dari 50%, artinya itu lebih dari kebanyakan manusia adalah faktor ekonomi. Hal yang Rasulullah katakan tentang hari kebangkitan itu paling banyak yang berselisih, yang tidak mau mengakui, yang tidak mau mengaminkan apa tentang hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah adalah lebih banyak adalah faktor perekonomian yang akan menggoyahkan perekonomian mereka. Adapun embel-embelnya adalah untuk membela nenek moyang mereka, membela berhala mereka, membela harga diri dan kehormatan mereka, itu adalah mungkin sebagai topeng mereka. Namun mereka melihat bahwa apa yang dikembangkan oleh Rasulullah itu, Islam itu, yang beberapa ahli tafsir banyak yang mempercayai bahwa Islam hanya dilahirkan di zaman Rasulullah. Namun banyak juga yang meyakinkan bahwa Islam adalah sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai kiamat Islam itu tetap ada, tetap berdiri, tetap kokoh. Adalah jika tauhid ini berkembang biak, banyak pengikutnya, akan meruntuhkan perekonomian mereka, akan membuat mereka jadi tidak terhormat lagi, jadi tidak mulia lagi. Jadi meskipun Rasulullah musuhnya itu adalah bukan seorang raja yang besar, bukan seorang penguasa yang luar biasa memiliki kekuasaan tertinggi seperti Fir'aun, seperti Namrud dan musuh-musuh para nabi lainnya itu, musuhnya ini adalah suatu perkumpulan mafia yang mengaminkan kemaksiatan, mengaminkan kejaliman, mengaminkan penindasan. Dan Rasulullah paham betul akan banyak yang berselisih tentang hari kiamat ini, akan sangat sedikit yang mempercayainya, dan akan sangat banyak yang menentangnya. Apa yang dipahami oleh Rasulullah tentu akan sangat lebih dipahami lagi oleh Tuhan, yaitu oleh Allah. Makanya Allah mengatakan tentang apakah mereka itu saling bertanya. Oh, ternyata tentang berita hari yang besar, tentang hari kebangkitan, yang dalam hal itu mereka berselisih. Apakah benar yang dikatakan Muhammad? Sementara satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad yang tidak bisa dipenggal
yang tidak bisa dilukai, yang tidak bisa dibunuh adalah kejujurannya. Meskipun kejujuran itu dapat membuat dirinya rugi besar, meskipun kejujurannya itu dapat membuat dia dalam kondisi yang sangat terpojok, pun Rasulullah tidak meninggalkan kejujurannya. Itu yang sangat luar biasa membuat pening raja-raja mafia di zaman Rasulullah. Jadi percuma mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan gosip, menyebarkan apapun kepada diri Rasulullah. Namun karena Rasulullahnya jujur, sopan. Sekali saja Rasulullah berkata hal yang sangat berbau maksiat, hal yang sangat berbau mesum, perzinahan atau apapun, itu pasti sangat digoreng habis oleh kaum kafir Quraisy karena lurusnya itu. Makanya Imam Ali mengatakan, jika kau manusia walaupun tidak bisa menjadi nabi, tidak bisa mengikuti para imam, namun jika engkau mencoba dirimu untuk konsisten saja dalam kebaikan, insya Allah kau akan berteman baik dengan Rasulullah, kau akan berteman baik dengan para sahabat, dengan keluarganya yang tersucikan. Konsistennya itu yang tidak akan bisa diikuti oleh manusia biasa, para nabi. Imam Ali mengatakan, Allah sendiri memastikan bahwa manusia dari sejak lahir sudah Allah ciptakan malaikat yang akan mencatat setiap perbuatannya, akan menjadi saksi mata meskipun kelak di hari penghisapan dia mengingkari kejalimannya, korupsinya, kolusinya, nepotismenya, menghalalkan segala caranya, membunuh saudara sendiri, menikam saudara sendiri, menipu saudara sendiri, berkhianatnya. Meskipun tidak ada saksi mata, namun ketika malaikat itu menampakkan dirinya, membawa bukti-bukti yang nyata, sehingga tidak bisa berkelit lagi. Kenapa neraka berteriak agar nama si fulan itu untuk segera dibakar di dalam neraka? Tidak bisa berkelit lagi. Kitab Sijin yang sudah menghipit punggungnya, meskipun dia di masa hidupnya adalah lulusan S3, S4, S00 sekalipun, dengan keahlian berbicaranya, dengan keahlian muka poker face-nya, datarnya itu, tidak terlihat bahwa dia adalah orang yang licik, menghalalkan segala cara. Namun segala bantahan-bantahannya itu akan Allah bisa putuskan. Karena memang manusia itu luar biasa usahanya untuk bisa terbebas dari neraka. Meskipun tangannya sudah bisa bicara, kakinya berbicara, mulutnya berbicara, kitabnya sudah menunjukkan, akan tetap karena luar biasa kejamnya neraka yang sangat menggeliat itu, yang bahan bakarnya adalah manusia, dan memang harus luar biasa tersiksa karena harus seimbang. Allah itu menciptakan segala sesuatu seimbang. Ketika para penghuni surga merasakan hal-hal yang sangat nikmat, hal-hal yang sangat luar biasa, kenikmatan-kenikmatan yang Allah pastikan kelak nanti kita akan mengetahuinya di surat ini, maka hukumannya di dalam neraka pun luar biasa, yang kelak nanti akan manusia berteriak di surat terakhir nanti kita akan temukan. Jadi ketika berita viral ini tentang hari kiamat tersebar, lalu kemudian menjadi gosip di bawah tanah, baik di lingkungan sosial masyarakat bawah, tengah maupun atas, ternyata mereka berselisih tentang apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang kiamat. Ternyata berhala-berhala mereka sudah semakin terpojok, terpinggirkan, dan itulah goal hidupnya Rasulullah, mengembalikan kehormatan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.